Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Pada kelas kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan perhitungan pembuatan jurnal umum sampai dengan neraca ketika adanya pendirian firma yang dilakukan oleh dua orang, di mana satu orang adalah seseorang yang belum punya perusahaan atau dia masih pribadi yang belum punya bisnis, dan orang yang lain adalah orang yang sudah punya bisnis atau usaha. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara melakukan atau membuat jurnal umum sampai dengan neraca jika ada dua orang yang masing-masing belum punya usaha, bekerja sama atau bersekutu untuk mendirikan firma. Baik, ini adalah satu contoh, misalkan pada tanggal 1 Januari 2010, Handi, pemilik toko Matahari, sepakat dengan Sugeng mendirikan satu firma yang diberi nama Firma Sepakat. Sugeng dalam hal ini menginvestasikan uang tunai berupa atau kas sebesar 1.450.000, barang dagangan 650.000, dan gedung 13 juta rupiah. Jadi Handi itu punya usaha toko Matahari, sedangkan Sugeng belum, ya. Nah, keadaan neraca dari Handi pada tanggal 1 Januari 2010 adalah sebagai berikut. Nah, tadi Handi dikatakan sudah punya toko Matahari. Ini adalah neraca dari toko Matahari, di mana di dalamnya ada modal dari Handi. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini salah. Harusnya bukan modal Joko, bukan modal Mada. Di sini adalah modal Handi. Ya. Nah, untuk neraca toko Matahari ada kas 4.900.000, ada piutang 2.200.000, cadangan penghapusan piutang minus 200.000. Kenapa minus? Karena cadangan itu posisi aslinya adalah di kredit, sehingga ketika dia ditaruh di sebelah debit, di sisi aktiva, maka dia harus berubah tanda menjadi minus. Ya, tapi ini cadangan penghapusan piutang ini adalah 200.000 rupiah. Demikian pula dengan akumulasi. Akumulasi itu posisi aslinya di sebelah kredit. Cuma karena dia ditaruh di sebelah debit di sini, maka kita harus menambahkan tanda minus. Nah, jumlah aset di sini adalah total dari mulai kas sampai dengan akumulasi dijumlahkan semua, kecuali yang bertanda minus, maka dia sebagai pengurang, sehingga totalnya adalah 14.550.000. Nah, di sisi kredit ada utang sebesar 950.000 dan modal dari Handi 13.600.000. Sehingga total utang dan modalnya juga 14.550.000 rupiah. Balance ya antara sisi aset atau aktiva dan utang plus modal atau sisi pasifa. Nah, di dalam menggabungkan neraca perusahaan yang lama ke dalam firma yang baru, biasanya suatu perusahaan akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap pembukuan yang lama ya, yang sudah dilakukan di toko Matahari atau di bisnis sebelumnya. Kenapa? Ya untuk memastikan apakah pembukuannya sudah benar atau belum. Jangan-jangan bisa saja pembukuan di perusahaan yang sebelumnya itu terjadi kesalahan. Nah, ini agar tidak tidak merembet di perusahaan yang baru, di firma yang baru, maka harus dicek dulu. Nah, ternyata ada beberapa transaksi yang belum dicatat, yang diantaranya adalah yang pertama, Handi ternyata mengambil uang kas 500.000, sehingga uang kas yang ada di neraca ini sudah harus direvisi karena adanya penarikan 500.000. Demikian pula dengan piutang. Piutang yang akan diakui di firma itu mendapatkan pengurangan
sebesar 100.000 karena piutang tersebut ingin dihapuskan. Jadi piutang di neraca ini juga tidak lagi 2.200.000, harus disesuaikan. Demikian pula dengan penyisian piutang ragu-ragunya. Ya, ini akan berpengaruh kepada cadangan di mana ditetapkan hanya 2% dari nilai piutang baru. Karena piutangnya ini dikurangi 100.000 karena adanya dihapuskan, maka tentu kita harus menghitung cadangan yang baru, ya. Kemudian persediaan barang dagang nilainya 6.100.000. Padahal di neraca ada 5.700.000. Nah, ini berbeda juga, ini harus disesuaikan. Yang keempat, nilai buku peralatan diturunkan 1.600.000. Nah, teman-teman, di neraca ini tidak ada nilai buku, ya. Teman-teman harus ingat kembali di pelajaran sebelumnya bahwa nilai buku itu adalah harga perolehan dari peralatan, ya, dikurangi dengan akumulasinya. Nah, dalam hal ini nilai bukunya di sini harga peralatannya adalah 1.800.000, akumulasinya adalah 300.000. Sehingga nilai bukunya di sini adalah 1.500.000. 1.500.000 ini ingin disesuaikan. Diminta di sini nilai bukunya adalah 1.600.000 dengan cara memperkecil akumulasi penyusutan peralatannya. Padahal di sini 1.500.000 ya. Namun ingin dirubah jadi 1.600.000. Untuk merubahnya berarti harus menambah peralatan atau mengurangi akumulasi, ya kan? Karena nilai buku tadi adalah pengurangan dari peralatan dikurangi akumulasi. Tapi karena di sini soalnya meminta untuk memperkecil akumulasi penyusutan, berarti peralatannya tetap 1.800.000. Yang kita rubah adalah akumulasinya. Nah, berapakah akumulasi yang harus kita buat di sini? Berapakah yang harus kita ganti 300.000 ini agar nilai bukunya itu menjadi 1.600.000, sedangkan ini adalah 1.500.000. Ya, kita rubah bukan 1.500.000 tapi jadi 1.600.000. Agar ini jadi 1.600.000, berarti jika 1.800.000-nya tetap, akumulasinya berarti menjadi Rp200.000. Dari mana 200.000? 1.800.000 dikurangi 1.600.000. Sehingga di sini akumulasinya adalah Rp200.000. Nah, nanti yang akan diinginkan seperti itu misalnya. Oke, diminta membuat jurnal pembukuan bila melanjutkan pembukuan lama. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan pembukuan lama. Atau yang kedua, membuat jurnal pembukuan firma bila membuat pembukuan baru. Nah, ini berarti harus buat buku baru. Sedangkan yang ketiga, membuat neraca awal firma. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut ini. Yang pertama, untuk pertanyaan, jika pembukuan firma melanjutkan dari pembukuan lama dari toko Matahari, maka untuk neraca yang awal itu kita harus buat dulu jurnal umum dari Sugeng sebagai pihak yang berinvestasi secara mandiri, ya, artinya menggunakan modal yang ada di soal. Di mana di sini dikatakan Sugeng kasnya 1.450.000, barang dagangannya 650 dan gedung 13 juta. Maka kita buat jurnal umumnya. Sugeng menyerahkan uang kas 1.450.000 ke dalam firma, ya. Nah, oleh karena itu pencatatan jurnal umum firma, ingat ini jurnal umum firma ya, bukan Sugeng loh ini ya. Ini jurnal umum firma, jurnal umumnya, maka kas karena firma mendapatkan 1.450.000 dari Sugeng, berarti debetnya berarti kasnya kita taruh di sebelah debet agar kasnya bertambah. Kan kas firma dapat duit dari Sugeng tuh, dapat uang dari Sugeng sehingga kas firma bertambah. Karena agar kas firma bertambah, maka kita taruh posisinya di sebelah debet. Ingat lagi aturan posisi awal dari kas, apakah sebelah debet atau kredit, ya. Karena kas berada di posisi sebelah debet, maka ketika dia ingin bertambah, maka kita taruhnya juga di sebelah debet. Yang kedua adalah barang dagang, sama ya dengan kas, karena dia bertambah, karena dapat dari Sugeng, maka barang dagang firma akan bertambah 650.000.
Dan kenapa ditaruh di debit juga sama alasannya ya, karena posisi awal barang dagang kalau mau bertambah dia harus ditaruh di posisi aslinya, yaitu di sebelah debit. Nah, yang ketiga, mohon maaf ini salah tulis, bukan modal sugeng, yang ketiga ini adalah gedung. Ya, gedung sesuai dengan soal yang ada di sini. Gedungnya 13 juta, sehingga kita tulis juga di sebelah debit 13 juta. Kemudian di sebelah kredit kita tulis modal sugeng. Ya, modal itu kalau di sebelah kredit berarti dia akan bertambah ya, karena posisi aslinya modal ada di sebelah kredit. Sehingga modal firma di sini karena dapat dari sugeng berarti modal firma akan bertambah 15.100.000 rupiah. Dengan demikian modal ini didapat dari penjumlahan kas plus barang dagang plus gedung. Oke, gitu ya. Ini jurnal umum ketika ada investasi dari si sugeng. Nah, berikutnya kita akan membuat koreksi ya dari neraca perusahaan handi atau toko bulan tadi ya. Toko matahari, maaf, dari toko matahari atau tokonya si handi. Karena adanya transaksi-transaksi yang belum dicatat atau harus disesuaikan ini nomor 1 sampai 5 ini, maka kita harus revisi ya neracanya. Nah, untuk merevisi neraca maka kita harus buat jurnal penyesuaian ataupun jurnal umum. Ya. Yang pertama, adanya uang kas yang diambil oleh Handi 500.000 akan mempengaruhi perubahan kas yang ada di neraca. Sehingga karena adanya penarikan 500.000, maka kasnya di sini akan berkurang ya karena diambil. Jadi 4.900.000 harus dikurangi dengan penarikan 500.000. Nah, karena adanya penarikan maka ini harus dibuat jurnalnya. Adanya penarikan berarti uang kas akan bertambah atau berkurang? Karena ada penarikan, ya maka uang kasnya akan berkurang. Karena kas posisinya berkurang, maka kita harus taruhnya di sebelah kredit. Ya. Penarikan itu juga akan berimbas pada modal handi. Modal handi juga berkurang. Karena modal berkurang, maka kita taruhnya di sebelah debit. Sekali lagi, ingat posisi debit dan kredit dari suatu akun untuk berkurang atau bertambah, posisinya ada di mana. Ya, ini ada pengurangan karena penarikan 500.000 rupiah. Pak, kalau misalnya soalnya bukan ditarik uang kasnya tapi ditambah oleh handi gimana? Ya, berarti kas di sini harus ada penambahan sebesar ini. Ya. Misalnya di sini ada penambahan kas 500.000, ya berarti posisinya kasnya akan bertambah. Nah, kas bertambah posisinya di mana? Di sebelah debit atau kredit? Ya, di sebelah debit ya, agar kas bertambah sehingga kasnya ditaruh di sebelah debit, modalnya ditaruh di sebelah kredit. Gitu ya. Jadi kalau mau bertambah harus dibalik posisinya ini jurnalnya. 500.000-nya ini sekali lagi teman-teman harus mengikuti soal berapa yang mau ditarik atau ditambah ya. Kalau ini jadi 600 ya otomatis di sini jadi 600. Kalau 700 jadi 700, 300 ya jadi 300 dan seterusnya. Kemudian posisinya apakah dikurangi atau ditambah yang akan mempengaruhi ini ya, debit kreditnya. Apakah modal di debit atau di kredit, apakah kas di debit atau di kredit. Itu tergantung apakah di sini uang kasnya ini diambil atau ditambah. Ya. Yang kedua, piutang 100.000 dihapuskan dan penyisian piutang ragu-ragu ditetapkan hanya 7% dari nilai piutang baru. Nah, piutang di sini ada mau dihapuskan 100.000 sehingga penghapusan itu akan berimbas pada neraca lama. Di sini piutangnya seharusnya 2.200.000, tapi karena dikurangi atau mau dihapuskan 100.000, maka
akan ada koreksi penghapusan Rp100.000. Nah, ini yang harus kita buat jurnalnya. Kembali kita buat jurnal koreksinya. Di sini piutang berkurang. Ingat, piutang berkurang apakah ditaruh di sebelah debit atau kredit? Ya, kalau piutang mau berkurang ditaruhnya di sebelah kredit. Ya, karena posisi asli piutang ada di sebelah debit. Kalau kita mau piutangnya berkurang, kita taruh di sebelah kredit. Maka ditulislah 100.000 sesuai dengan ini ya yang mau dihapuskan. Lawannya tentu saja adalah cadangan penghapusan piutang. Cadangan penghapusan piutang kita buat juga Rp100.000. Itu ya. Nah, tapi belum selesai ya, karena di sini ada lanjutan soalnya bahwa penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan hanya 2% dari nilai piutang baru. Karena adanya penghapusan 100.000, maka piutang barunya adalah 2.200.000 dikurangi 100.000. Sehingga nilai piutang barunya adalah 2.100.000. 2.200.000 dikurangi 100 jadi 2.100.000. Dikalikan 2%. 2% dari mana? Dari soal tadi ya, bahwa di sini dikatakan nah, ini hanya 2% dari nilai piutang baru. Jadi harus dikalikan 2%, tadi piutang barunya, berarti 2% dikalikan 2.100.000 sama dengan 42.000. Kemudian ada masih cadangan yang ada di neraca sebesar 100.000. 100.000 dapat dari mana? Hati-hati ya. 100.000 ini adalah hasil dari 200.000 dikurang 100.000. Ya, sekali lagi 100.000 yang ada di sini itu adalah 200.000 cadangan penghapusan piutang dikurangi 100.000. Jadinya Rp100.000. Jadi Rp100.000. Jadi bukan 100.000 ini sekali lagi bukan dari ini ya, bukan dari ini sekali lagi, bukan dari ini. Ya, tapi dari 200.000 ini dikurangi 100.000. Sehingga kalau misalnya saya rubah piutangnya 50.000. Ini piutangnya 50.000. Maka ini 100.000 ini kita jadikan berapa? Ya, kita jadikan 200.000 dikurangi 50.000 atau berarti jadi 150.000. Nah, ini berarti jadi 150.000. Ya, jadi tolong diperhatikan banyak sekali yang salah paham asal mula dari 100.000 ini. Setelah itu jurnal penyesuaian yang harus kita masukkan berarti 42.000 kurang 100.000 atau 100.000 dikurang 42.000 ya, jadinya 58.000. Nah, jadi yang kita masukkan cadangan penghapusan piutangnya adalah 58.000. Ingat, yang bawah dulu dikurangi yang atas. Ya, jangan terbalik. Nanti kalau terbalik jadi minus. Ya, cadangan yang masih ada di neraca dikurangi cadangan yang diperlukan. Nah, hasilnya 58.000 kita masukkan di sini ya, di cadangan penghapusan piutang di debit, modal handi di kredit. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga, persediaan barang dagangan nilainya 6.100.000 padahal di neraca awal 5.700.000, ada perbedaan 400.000 rupiah. Agar neracanya jadi 6.100.000, maka kita harus koreksi ya. Berarti 6.100.000 dikurangi 5.700.000 harus kita tambahkan ya, karena yang berubah lebih besar ya, berarti harus kita tambahkan 400.000. Dari 5.700.000 tambah 400.000 nanti jadinya 6.100.000. Sehingga harus kita tambahkan di jurnalnya. Maka
Di jurnal umumnya, barang dagangan kalau mau ditambahkan posisinya ada di sebelah debit. Kemudian lawannya adalah modal handi di sebelah kredit. Yang berikutnya, nilai buku peralatan diturunkan 1.600.000 dengan memperkecil akumulasi penyusutan peralatan. Nah, nilai buku tadi diturunkan 1.600.000. Nilai buku yang awal adalah 1.800.000 dikurangi 300.000, jadi 1.500.000. Nah, tadi sudah eh, saya sedikit singgung ya di awal tadi bahwa nilai buku ini adalah peralatan dikurangi akumulasi. Nilai buku yang ada di sini adalah 1.800.000 dikurang 300.000. Jadi nilai bukunya hanya 1.500.000. Diinginkan di sini nilai bukunya 1.600.000 dengan memperkecil akumulasi. Jadi akumulasinya ini bukan 300 ya. Gimana caranya akumulasi ini bisa menghasilkan nilai buku 1.600.000. Jadi 1.800.000 agar jadi 1.600.000 berarti akumulasinya adalah Rp200.000. Nah, agar kondisi akumulasi yang baru jadi 200.000, maka harus kita koreksi akumulasi yang lama dengan akumulasi yang baru. 300.000 agar menjadi 200.000 berarti harus ada pengurangan 100.000. Sehingga dengan demikian yang kita koreksi adalah 100.000. Ya, yang kita koreksi adalah 100.000. Sehingga akumulasinya di sini 100.000 di sebelah debit. Kenapa di sebelah debit? Ya, karena kalau mau mengurangi berarti taruhlah di sebelah debit karena posisi akumulasi tadi saya katakan ada di sebelah kredit. Sehingga kalau mau mengurangi taruhlah di sebelah debit. Ya, jadi akumulasi perusahaan peralatannya 100.000 dan modal handinya 100.000. Dan yang terakhir utang. Utang hanya diakui 750.000. Nah, ini si Handi berbaik hati ya. Harusnya 950.000 dia bertanggung jawab. Dia tidak mau menyerahkan semua hutang kepada firma yang baru, tapi dia akan tanggung sendiri ya, dia akan tanggung sebagian yang diserahkan kepada firma yang baru hanya 750.000-nya saja. 200.000-nya 950.000 dikurangi 750.000 atau sama dengan 200.000-nya ditanggung pribadinya oleh Handi. Berarti yang mau diakui di neraca adalah 750.000. Oleh karena itu perlu kita koreksi dengan membuat jurnal mengurangi 200.000. Agar hutang berkurang, posisinya di mana? Hutang berkurang berarti posisinya harus kita taruh di sebelah debit. Karena posisi hutang aslinya ada di sebelah kredit. Ya, sehingga kita taruh di sebelah debit. Lawannya adalah modal handi di sebelah kredit. Gitu ya. Jadi cara mendapatkan jurnal umum ataupun jurnal koreksinya dari alur yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah itu, kemudian kita membuat jurnal pembentukan firma bila menggunakan buku baru. Nah, untuk membuat buku baru, kita membuat jurnal koreksi terlebih dahulu. Jurnal penutupan terlebih dahulu ya. Jadi neraca yang lama harus kita tutup. Bagaimana caranya nutup? Tentu saja tinggal membuat jurnal di posisi lawannya. Yang tadinya ada di sebelah debit kita posting atau kita jurnal di sebelah kredit, yang sebelah kredit kita jurnal di sebelah debit. Jadi berkebalikan. Nah, misalnya kas dulu ya. Kas itu misalnya posisinya tadinya di sebelah debit. Kita tutup dengan cara menaruh di sebelah kredit. Nah, ini 4.900.000 di sebelah kredit. Piutang. Piutang 2.200.000. Kita taruh di sebelah kredit 2.200.000 dan seterusnya. Semua yang debit kita taruh di sebelah kredit, semua yang kredit kita taruh di sebelah debit.
Pak, cadangan penghapusan piutangnya kenapa tetap di debit? Ya, tapi di debit ini tanda minusnya hilang ya. Lihat di sini kan minus 200.000. Sebenarnya posisi minus ini sama juga dengan dia di posisi kredit. Posisi kredit berarti 200.000. Kalau dia ditutup, dia boleh ditaruh di sebelah debit, tapi minusnya jadi hilang. Nah, ini ketika dia dipindah di posisi debit, untuk menutup maka minusnya hilang ya. Untuk utang tadinya di sebelah kredit kita posting sebelah debit, demikian pula dengan modal ya. Ini kalau disatukan dengan ini dengan ini, maka neraca akhirnya pasti nol ya, maka semuanya akan nol, berarti sudah dilakukan penutup bukuan. Nah, setelah ditutup, maka jurnal investasi Tuan Handi yang akan diberikan kepada firma. Jadi ini adalah penutupan jurnal umum Toko Matahari ya. Sorry, ini jurnal penutupan dari Toko Matahari. Jadi Toko Matahari sudah habis ya, neracanya nol sudah ya. Akun-akunnya sudah kosong, maka yang diberikan asetnya karena asetnya sudah diberikan kepada firma yang baru, maka yang tercatat di firma yang baru sesuai dengan yang ada di neraca Toko Matahari. Nah, ini ya. Jadi ini yang dicatat adalah neraca yang ada di Toko Matahari. Jadi dicatat kembali ke jurnal umum masing-masingnya ya. Kas 4.900.000 dikurangi 500.000 jurnal koreksi. Cari lagi kalau ada yang kas di sini. Oh, tidak ada ya. Berarti 4.900.000 ini hanya dikurangi 500. Kenapa dikurangi 500? Karena ini posisinya di debit, ini posisinya di kredit, sehingga mengurangi. Maka di sini kasnya jadi 4.400.000. Demikian pula piutang. Piutang tadinya 2.200.000, setelah dilakukan koreksi, cari piutang di sini. Oh, ada di sebelah kredit, berarti mengurangi 100.000. Ada lagi tidak piutang? Oh, tidak ada. Jadi piutangnya 2.100.000. Apalagi perlengkapan 450.000. Di sini perlengkapan ada tidak? Perlengkapan tidak ada ya, perlengkapan tidak ada, berarti hanya yang ada di sini 450.000 ditambah atau dikurangi 0, berarti di sini 450.000. Demikian pula seterusnya ya, seterusnya yang penting yang ada di sini ditambah atau dikurangi yang ada di sini agar bisa didapatkan hasil yang ini ya. Semuanya silakan dijumlahkan, ditambahkan yang ada di sini agar ditambahkan atau dikurangkan jurnal koreksi ini sehingga hasilnya jadi ini. Setelah jurnal umumnya jadi, tinggal ditambahkan dengan jurnal investasinya Sugeng. Ini sudah dibuat di bagian pertama tadi ya, ini ya. Tinggal dimasukkan lagi, ditambahkan. Tambahkan ini, kas 4.400.000 ditambah punya Sugeng 1.450.000 jadi 5.850.000. Barang dagang 6.100.000 dikurangi barang dagang 650 jadi 6.750.000 dan seterusnya. Maka nanti hasilnya adalah 29.708.000. Ini pasti akan selalu balance ya atau sama. Nah, gitu tadi cara melakukan jurnal umum sampai dengan membuat neraca jika ada pendirian firma dari salah satu anggotanya yang punya bisnis atau usaha yang lama. Ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.